akhirin illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahu azim. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada sore hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan atau nasihat atau dalam bahasa WA sharing dan lainnya, yaitu tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Namun sebelumnya saya akan berusaha menata takwa itu memiliki 3 indikator. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal, dan yang ketiga adalah akhlak. Iman memotivasi atau mendorong untuk melakukan amal, sedangkan amal yang kita lakukan, amal kebajikan, adalah membuahkan suatu akhlak. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Al-Qur'an, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 3 dimensi ya, dan kriteria. Yang pertama yaitu dimensi vertikal. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 sudah jelas ya, orang yang bertakwa itu khasiatnya adanya yang baik, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan yakin yaitu terhadap kitab yang telah diturunkan Allah sebelum Al-Quran, kemudian percaya namanya hari akhir. Kemudian yang kedua dimensi horizontal, itu sudah jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, yaitu wa atal mal ala hibbi dzul qurba, jadi harus ya membelanjakan sebagian hartanya kepada karib dan keluarga, fakir miskin dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga adalah memiliki kriteria yaitu personal. Di dalam surah Al-Imran 133 itu dijelaskannya, alladzina yunfiquna fis sarai wa dharrai wal kadhimina al-ghaiz. Jadi orang yang bertakwa cirinya itu ya, harus menahan amarah, memaafkan dan lain-lain. Lalu urutan kualitas keislaman seseorang itu ada 5 tingkatan. Yang pertama muslim, mukmin, mukhlisin, muslim, dan muttaqin. Muttaqin ini, kata ini adalah dijanjikan kepada orang yang bertakwa, tingkatan yang paling tinggi. Ibaratkan di dalam suatu angkatan darat, tingkatan yang paling tinggi adalah yaitu jenderal. Jenderal umum adalah bintang 5. Di lingkup akademik yang paling tinggi posisinya gelarnya adalah profesor. Begitu juga ASN atau PNS ya. Yang paling tinggi adalah golongan 4. Kesemuanya ini diraih berkat kerja keras dan kreativitasnya yang memberikan penghargaan dalam manusia. Sedangkan orang yang bertakwa, orang yang berpuasa yang akan memberikannya predikat gelar bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari kajian formal, kajian akademik maupun non formal, saya pribadi ya, dari berbagai macam referensi yang saya dapatkan, maka saya kesimpulan minimal ada 5 ciri yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Yang pertama, dia harus bertaubat. Ya, taubat di sini adalah harus berhenti ya, dari segala kejahatan dan dosa. Kalau banyak memohon ampun ya. Rasulullah sampaikannya di dalam hadis bahwa Rasulullah minimal 7 kali istighfar. Apakah Rasulullah pelaku dosa? Bukan, hanya kejadiannya. Taubat sebagai ciri orang yang bertakwa, bukan taubat yang disebut oleh orang Buddhis namanya taubat nasbadan, dalam bahasa Jawa taubat sambal ya. Di mana itu ketika dia makan sambal atau makan ikan goreng, hambar rasanya ikan tanpa dicampur dengan sambal coba-coba. Ketika dia makan sambal bersama gorengan atau ikan tadi ini, maka perutnya kebelisan. Kenapa? Karena ada gejala mah, mungkin juga ada mah. Dan saat itu berjanji tidak mau lagi makan sambal. Lalu ada interval waktu, ya, kita di bulan Ramadan ini besoknya lagi makan lagi gorengan, apakah bawang dan kota dan cari sambal.
Keputusan berjanji lagi tidak akan sambung lagi. Itu namanya taubat nasuha. Di dalam Al-Quran dikatakan summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa bermain-main bertaubat. Hati-hati yang seperti ini. Tetapi taubat sebagai ciri orang yang bertakwa adalah taubat nasuha di dalam surah Al-Tahrim. Ya, siapa itu nasuha? Pernah saya membaca bahwa nasuha adalah seorang perempuan yang pernah melakukan berbagai kejahatan yang berkepala ada mengatakan kepala mencuri, merampok, membegal, membunuh dan lainnya. Ya. Tetapi sekali bertaubat, tetap bertaubat, taubat seluruhnya, maka diabadikan namanya di dalam Quran. Orang yang bertaubat nasuha ini akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan amal-amal kebajikan, maka segala kejahatan, dosa-dosa, kemaksiatan yang pernah dilakukan akan digantikan oleh Allah menjadi perbuatan hasanat yang baik-baik. Maka Allah Maha Pengampun. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Asal orang tersebut betul-betul bertaubat, namanya taubat nasuha, bukan taubat sambat. Jamaah yang berahmat Allah. Kemudian yang kedua, ciri yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa, dia memiliki namanya sifat qaba. Qaba itu adalah menanam saham, memperbanyak amal kebajikan. Mengapa? Karena dia meyakini ada namanya malik yaumiddin, ada hari pembalasan. Kita di alam syahadah ini, di antara sifat ini kita menanam yang namanya kebaikan, maka tunggu yang namanya kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Kita menanam yang namanya keburukan atau kejelekan, maka tunggu namanya kesesaran, penderitaan, kesusahan. Malik yaumiddin. Ya, di dalam bulan Ramadan ini disantri sebagai pelebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, maka di bulan Ramadan ini dipertandakan kita punya yang namanya amal kebaikan. Dengan amal kebaikan yang kita lakukan ini akan melebur dosa. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Jamaah, begitu mulianya bulan Ramadan, tapi banyak orang tidak memanfaatkan. Ya. Seorang majusi dicatat sebagai penghuni surga gara-gara menghormati orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Pada suatu ketika di siang hari anaknya memamerkan makanannya, seakan-akan mengatakan, wahai orang Islam, saya bebas makan dimanapun, kapanpun. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang mengikat dari keyakinan saya. Maka sang ayah, sang majusi penyembah api ini memanggil anaknya lalu bertanya, mengatakan, kenapa tidak menghormati dan menghargai orang yang berpuasa, orang Islam? Kenapa tidak sebut makan seperti itu? Maka dipukul anaknya sampai berdarah anaknya. Lalu sang majusi ini sebulan kemudian meninggal. Maka ada seorang ulama yang sangat zuhud di zaman itu yang terjaga dari dosa dan kemaksiatan berdialog dengan Rasul Majusi tersebut, lalu bertanya, kenapa bisa dicatat sebagai penghuni surga padahal anda selama hidupnya belum pernah mengucapkan la ilaha illallah? Lalu seperti mengatakan, karena saya yang menghormati orang Islam untuk memberikan hak melakukan ibadah di Ramadan setiap tahunnya, maka sebelum nafas kami putus dan artinya mengalami sakaratul maut, maka Allah mengutus malaikat untuk mentakdirkan kepada saya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dibimbingnya. Apa yang terjadi kalau memang Allah menghendaki seperti itu, maka dia adalah husnul khatimah, berakhir dengan husnul khatimah. Jamaah, begitu mulianya, berkahnya bulan Ramadan. Yang ketiga, ciri yang harus dimiliki oleh orang bertakwa, dia memiliki yang namanya sifat qanaah, kesederhanaan. Karena di sini ulama memberikan 5 komponen, yaitu rela menerima apa yang ada, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, berusaha dan memohon apa yang pantas dia minta, kemudian dia tidak cinta terhadap permainan dunia, tipu daya dunia. Sehingga di dalam hadis dikatakan laisa ghina an kasratil aqla walakinna ghina nafs. Bukan orang yang kaya itu yang memiliki harta yang melimpah,
kedudukannya tinggi, jabatan, posisi, tetapi orang yang kaya itu memiliki jiwa yang benar, yang damai. Jamaah dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang punya harta tapi tidak tenang, tidak bisa tidur, ya, tidak bisa makan dan lain-lain. Orang yang kaya itu kan hatinya merasa nyaman, merasa damai, merasa tenang. Yang keempat, kedua terakhir, ciri orang yang bertakwa adalah dia memiliki namanya sifat wara. Wara itu adalah hati-hati yang mandiri, betul waspada, baik dalam berucap, dalam bertindak. Apalagi sumber makanan yang akan dimakan yang harus hati-hati. Kenapa? Kapan makanan itu kita makan sumbernya tidak halal, sangat berbahaya. Dimakan oleh laki-laki yang tinggal ada sperma jadi daging juga, kemudian telur empat jadi pagi hari dimakan oleh perempuan menjadi ovum, ya, tinggal jajah telur empat ini akan menjadi benih-benih, ya, benih-benih keturunan kita, sangat berbahaya kalau sebenarnya tidak halal. Sehingga Ibrahim bin Adam sebelum dia melakukan ibadah haji ke tanah suci di Palestina, dia sangat rajin, tawadu, dia zuhud, ya, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menghindari hal-hal yang syubhat dari berbagai hal. Setelah dia melakukan ibadah haji sampai di sana dan proses mau kembali ke Palestina, ternyata dia beli oleh-oleh namanya kurma, dan ada satu biji kurma yang jatuh di pasir, yaitu penjual tidak dilupa lagi sudah jatuh, lalu dia ambil itu kurma, dia makan, baru kembali berjalan-jalan beberapa bulan pergi pulang ke Palestina. Sudah sampai di sana, pada suatu ketika setelah melakukan ibadah, maka ada dua malaikat berbisik bahwa dulunya Ibrahim Adam ini diterima doanya oleh Allah, doanya tembus ke langit. Sekarang tidak diterima lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dimakan, yaitu tidak halal. Apa itu? Cuma tadi dia satu biji ini, ya. Maka kembalilah ke tanah suci. Ternyata yang menjual ini orang tuanya sudah meninggal. Kenapa? Berbulan-bulan berjalan. Lalu yang ketiga adalah anaknya ditanya, di mana yang menjual kurma ini? Dia mengatakan, sudah meninggal ayah saya yang gantikan. Dia sampaikan ya masalah, saya dulu beli kurma, tetapi ada satu biji saya dapat di bawah, kemudian pas saya makan terus dikembang makan. Nah itu mungkin ya tidak halal, sehingga doa saya tertolak Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya mengatakan harus minta izin semua, minta maaf semua kepada saudara saya bersaudara, datang semua, saya tunjukkan, datang semua. Kenapa? Karena ya harus minta maaf, ya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu. Begitu hati-hatinya ulama-ulama seperti ini. Bagaimana kalau kita membeli misalnya bawahan, dicoba rasanya orang habis, ya orang bertanya kaci-kaci, begitu dicoba jeruknya orang bertanya bilang kaci, pada selamanya saya bilang kira-kira seperti ini. Ya. Jamaah, apalagi penjual mengatakan 10.000 3 kilo, ternyata sampai di rumah hanya 1,5 kilo, tidak di kilo, ditipu, ya, tidak di kilo, di kilo. Seperti jamaah haji seperti ini. Ini tidak akan menjadikan jiwa kita merasa tenang. Kenapa? Rekayasa yang tidak benar. Yang terakhir, karena batas hanya 15 menit. Terakhir, ciri orang yang bertakwa itu di dalam dirinya terang namanya nawaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meraih dana Allah Subhanahu wa taala. Prof. Hamka mengatakan ikhlas itu adalah bersih, murni, ya, suci, ya, tidak ada campur seperti emas murni, tidak ada geraknya. Beda sekarang maru, bilang murni, malu murni, padahal ada campurannya. Nah, suatu ketika saya mau beli maru di Cambang menuju Sinjai, saya tanya tujuan yang berjajar di situ banyak monyet di atas. Bilang ini malu asli Pak. Dia mengatakan asli. Berapa harganya satu motor? Dia mengatakan 150. Saya katakan kemasan sama. Ini karena banyak di sini, kasih murah saja lah 75. Dia mengatakan tidak ada pembeli gula Pak. Malu asli berarti tidak ada pembeli gula. Nah, tidak campur gula. Nah, jemaah
Ini berarti bukan ikhlas seperti ini ya, jamaah dan teman-teman. Jadi ikhlas itu adalah rohnya suatu ibadah. Ibaratkan jasad ini adalah roh, roh yang menggerakkan. Kalau jasad ini tidak ada rohnya, maka seperti boneka, tidak ada, tidak ada. Begitulah nilai keikhlasan jamaah dan umat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup ini saya akan menyampaikan sebuah riwayat yang artinya pernah saya dapatkan kemarin. Siapa yang memberi minum orang yang berpuasa di sore hari, ya, di maghrib, minum saja ini, maka nanti akan digantikan, diberikan air minum dari air Al-Kautsar, ya, dari surga. Air telaga dari surga, tidak akan lagi merasa haus selamanya. Ini orang dermawan memberikan orang buka puasa di sore hari. Jamaah, mudah-mudahan ya dengan kedermawanan kita ini, kerja-kerja sosial kita ini di bulan Ramadan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu-pintu untuk meraih posisi yang paling tinggi yang namanya tahta ini. Mudah-mudahan ada tempatnya, lebih dan kurangnya menyebabkan karena Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.